wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang fisika. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas ya. Sebagai contoh begini, jika sebuah benda berada pada ketinggian H, tingginya adalah H ya. Sebuah benda tingginya H. Tingginya adalah H dari suatu permukaan ya. Kemudian benda ini dijatuhkan bebas. Kalau benda jatuh bebas, yang namanya istilah jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu VO. Kalau tanpa kecepatan awal, maka VO sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita mau membuat perumusan ini, kita bisa mengambil dari materi sebelumnya, yaitu tentang GLBB. Kalau gerak jatuh bebas itu kita masuknya pada gerak lurus berubah beraturan ya, masuknya ke GLBB, yaitu dirumuskan kalau jaraknya adalah S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat ya. Kemarin begini, S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau kita mau membuat perumusan tentang membuat perumusan tentang gerak jatuh bebas, kita bisa mengadopsi dari rumus ini ya. S itu jarak, maka kalau pada gambar ini S itu berarti sama dengan H. VO-nya adalah 0, 0 kali T adalah 0 ditambah setengah kali A. A itu percepatan. Benda ini kalau dilepaskan akan kemana? Iya, akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena adanya gravitasi bumi ya. Dia akan ditarik oleh gravitasi bumi. Dia bergerak ke bawah tanpa kecepatan awal atau VO-nya sama dengan 0 ya. Dia akan bergerak ke bawah. Maka di sini benda ini jatuh. Walaupun tidak kita lemparkan, dia bisa jatuh ke bawah itu karena apa? Karena ditarik oleh gravitasi bumi, sehingga di sini percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga ya, untuk A itu sama dengan G. Maka untuk tinggi benda ya dari ketinggian ini, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah rumus tingginya, posisi tinggi sebuah benda. Nah, kemudian bagaimanakah kecepatannya? Kecepatan untuk sampai di tanah misalnya ya. Maka kecepatannya juga diambilkan dari GLBB bahwa A sama dengan VT min VO dibagi T. Kalau dikalikan silang maka menjadi VT sama dengan VO plus AT. VO plus AT. Nah, kalau ini kemarin pada GLBB begini ya. GLBB. Nah, kita akan mengadopsi dari persamaan ini ya, dari persamaan ini untuk membahas materi kita hari ini. Nah, maka kalau kecepatannya menjadi bagaimana? Kalau kita akan mencari kecepatan akhir, maka VT sama dengan VO-nya, karena di sini VO sama dengan 0 ya. Karena di sini VO-nya sama dengan 0, maka VT sama dengan VO plus G kali T ya. Ini berarti VO plus A kali T, maka menjadi VO plus G kali T. Karena VO-nya sama dengan 0, maka di sini bisa kita tuliskan menjadi VT sama dengan G kali T. Nah, ini catatannya adalah ketika dia dalam keadaan jatuh bebas ya. Karena ada dua hal yang bisa kita amati bahwa benda dapat jatuh ke bawah itu bisa disebabkan. Yang pertama, memang dia jatuh bebas. Sebagai contoh, kelapa, pohon kelapa itu ya, misalkan ada buahnya jatuh dari tangkainya, buah kelapa jatuh dari tangkainya, itu tanpa kecepatan awal, tanpa kita lemparkan, dia akan bisa jatuh ke bawah. Buah mangga jatuh ke bawah, buah apel jatuh, nah itu tanpa kecepatan awal. Tetapi yang kedua juga ada benda yang bergerak ke bawah disebabkan karena apa? Karena dilempar. Contoh, kita berada pada gedung lantai 3 misalkan lah. Kita melemparkan batu dari ketinggian
lantai 3 itu, kita lemparkan, maka dia juga akan sampai ke bawah. Tetapi di sini ada kata dilemparkan, maka dia mempunyai kecepatan awal. Tapi kalau kita hanya menjatuhkan bebas, maka tanpa kecepatan awal. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dia jatuh bebaskah ataukah dilemparkan ke bawah. Ya. Yang kedua adalah jika benda dilempar, bahasanya ada kata dilempar ke bawah. Kalau dilempar ke bawah, maka VO-nya tidak sama dengan 0. VO tidak sama dengan 0, sehingga kalau kita akan mencari tingginya, maka H itu ya sama dengan VO kali T plus setengah GT kuadrat. H adalah tinggi, VO kecepatan awal, T adalah waktu, G percepatan gravitasi, T adalah waktu ya. Dalam hal ini bahwa G itu kalian boleh ambil boleh 9,8 atau sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tergantung dari soalnya. Apabila di dalam soal itu sudah diterangkan bahwa G itu 9,8, ambil 9,8. Kalau misalkan tidak, maka bisa kalian ambil langsung 10 meter per sekon kuadrat. Next. Kalau hanya ini adalah sama dengan VO kali T plus setengah GT kuadrat, ini jelas berbeda. Yang di sini tidak ada VO-nya karena jatuh bebas. Yang di sini punya VO kali T, kenapa? Karena dilemparkan. Kalau dilemparkan artinya dia mempunyai kecepatan awal, ya, mempunyai kecepatan awal. Nah, maka VT-nya bagaimana? Mengadopsi dari rumus GLBB, maka VT sama dengan VO plus G kali T. Jadi rumusnya begini. Ya, ini adalah untuk gerak jatuh bebas. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh saya tuliskan. Oke, kalau saya punya soal sebuah benda dijatuhkan bebas tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter di atas tanah, hitung kecepatan benda pada saat ketinggiannya adalah 3 meter dari tanah. Oke ya, kita coba untuk menyelesaikan. Kalau kita gambarkan, ya, kalau digambarkan ini sama, digambarkan ini adalah tinggi bendanya, ya. Tinggi benda adalah H sama dengan 3 meter, dijatuhkan bebas tanpa kecepatan awal, maka dia akan sampai di tanah. Nah, sampai di tanah karena ditarik oleh gravitasi bumi. Ini ya. Kemudian berapakah ya? Diketahui VO sama dengan 0, H sama dengan 3 meter. Yang ditanyakan adalah hitung kecepatan saat benda. Nah, berarti VT. Yang ditanyakan adalah VT-nya. Berapakah VT-nya? Nah, oke, kita cari, kita menggunakan rumus tadi. Ya, kalau kita akan mencari VT, maka rumusnya VT sama dengan, karena ini adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, ya, maka VT sama dengan G kali T. G-nya di sini tidak diketahui berapa, tidak dituliskan. Maka kita bisa langsung mengambil berapa? Ambil 10. Kemudian T belum ada, maka harus kita cari dulu menggunakan rumus apa? Ya, menggunakan rumus tinggi. H sama dengan setengah. Oke ya. Diketahui VO sama dengan 0, H sama dengan 3 meter. Karena ini gerak jatuh H-nya ini adalah 8 meter, ya. Tingginya benda adalah 8 meter, gerak jatuh bebas berarti VO sama dengan 0. Pertanyaannya adalah hitung kecepatan benda saat berada pada 3 meter dari tanah. Ini 3 meter dari tanah. Misalnya ini saya gambarkan 3 meter dari tanah itu dia di sini, ya. 3 meter dari tanah ini, 3 meter dari tanah ini, ya. Maka yang ditanyakan adalah ini berapakah? Ya, berapakah VT yang ditempuh, ya, berapakah kecepatannya ketika dia menempuh 3 meter di atas tanah. Di sini yang ditanyakan.
maka H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya berarti H di sini adalah 8 min 3 sama dengan setengah kali 10 T pangkat 2. 8 min 3 berapa? 5 sama dengan setengah kali 10 juga 5 kali T pangkat 2. Maka T sama dengan berapa? 5 T kuadrat. 5 dibagi 5 sama dengan 1, maka T sama dengan akar 1 sama dengan 1. 1 apa? 1 sekon. Nah, kemudian berapakah VT-nya? Maka VT sama dengan G kali T. G-nya berapa? G-nya kita ambil 10, T-nya adalah 1, maka VT-nya 10 meter per sekon. Nah, kemudian bisa juga dengan cara yang kedua, ya. Cara yang kedua yaitu menggunakan rumus ini. Di gerak lurus berubah beraturan itu ada, ya. Gerak lurus berubah beraturan 2GH sama dengan VT kuadrat min VO kuadrat. Maka di sini 2GH sama dengan VT kuadrat min VO kuadrat. Karena VO-nya sama dengan 0, maka 2GH sama dengan VT kuadrat. Maka VT kuadrat 2 kali G-nya adalah 10. Hanya tadi ini hanya adalah berapa? 5. Maka VT kuadrat sama dengan 100. Maka VT sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Ini ya. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Sebuah benda, ya, nih, atau sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Nah, tadi di awal sudah Bini sampaikan ada dua hal yang menyebabkan benda sampai ke tanah atau ke bawah. Yang pertama adalah karena jatuh bebas, yang kedua adalah karena dilemparkan. Nah, tadi sudah dicontohkan yang jatuh bebas, sekarang ini benda sampai ke bawah dikarenakan dilemparkan dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Bila batu mengenai dasar sumur setelah 3 sekon, ya, dia sampai ke dasar sumur setelah 3 sekon, hitung kecepatan saat benda mengenai dasar sumur. Nah, mari kita selesaikan. Soal tadi. Diketahui, ya. Diketahui di sana apa saja? VO sama dengan 6 meter per sekon. Bila batu mengenai dasar sumur setelah 3 sekon, berarti T sama dengan 3 sekon. Pertanyaannya adalah hitung kecepatan saat mengenai dasar. Kalau kita gambarkan, misalkanlah ini sumurnya, batu dijatuhkan sampai ke dasar. Nah, ya. Ini sampai ke dasarnya. Kalau dilemparkan berarti di sini VO-nya tidak sama dengan 0. Di sini diketahui adalah 6. Maka kecepatan untuk sampai di dasar itu adalah T-nya sama dengan 3 sekon. Berapakah kecepatannya saat dia sampai di dasar sumur, sampai di sumur? Maka yang ditanyakan adalah VT-nya berapa. Kita kerjakan, ya, jawab. Kita menggunakan rumus yang mana? Ini adalah gerak jatuh bebas tapi yang dilemparkan. Yang dilemparkan. Kalau dilemparkan berarti VT sama dengan VO plus G kali T. VT-nya berapa? 6. G-nya tidak ada, maka kita bisa mengambil G-nya adalah 10. Maka kita ngambil G sama dengan 10, maka sama ditambah G-nya 10, T-nya berapa? 3. Maka 6 ditambah ini 30, maka VT-nya sama dengan 36. Satuannya adalah meter per sekon. Maka ya, untuk batu dijatuhkan ke dasar ini karena dia tidak jatuh bebas atau dilemparkan, maka dia mempunyai kecepatan awal, ya. Saya ulang lagi, kecepatan awalnya 6,
kemudian waktunya untuk sampai di dasar itu 3, karena G tidak diketahui, maka boleh kalian mengambil 10. Maka VT sama dengan VO plus G kali T. VO nya 6, G nya 10, T nya 3. 3 kali 10, 30 ditambah 6, 36 meter per sekon. Gimana? Sudah jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan untuk yang kita lanjutkan untuk gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu sebuah benda apabila kita lemparkan ke atas, ya. Sebagai contoh nih, saya tutup spidol ini, saya lemparkan ke atas, ya. Saya lemparkan ke atas. Kalau kata dilemparkan baik itu ke bawah maupun ke atas, maka dia mempunyai kecepatan awal. Ini ya, tutupnya ini saya lemparkan ke atas, dilemparkan vertikal ke atas, dia mempunyai kecepatan awal. Sebagai contoh itu, ya, ini kalau saya gambarkan benda dilemparkan vertikal ke atas. Misalnya kita membahas sebelum benda itu sampai pada titik yang tertinggi, misalkan masih sampai pada suatu ketinggian tertentu. Misalnya kalau ini adalah A, posisi A ini misalnya baru sampai di titik B. Ya, kita akan membahas ketika benda itu sampai di titik B. Kalau benda dilemparkan, maka VO itu tidak sama dengan 0. Artinya dia mempunyai kecepatan awal. Tetapi benda itu juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gravitasinya ke bawah, sementara benda bergeraknya ke atas. Maka di sini A itu sama dengan, ya, percepatan gerak bendanya kan ke atas. Ya, percepatan gerak bendanya ke atas. Maka di sini A-nya itu sama dengan, ya, G boleh, G sama dengan min A. Kenapa? Karena percepatan gerak benda dan percepatan gravitasi bumi itu berlawanan, ya. Jadi kalau gerak vertikal ke atas itu lebih cenderung pada GLBB yang diperlambat. Sedangkan gerak jatuh bebas itu lebih cenderung pada GLBB yang dipercepat. Ya, cara pemahamannya sama. GLBB dipercepat itu sama dengan gerak jatuh bebas. Kalau GLBB diperlambat itu sama dengan gerak vertikal ke atas. Pembahasannya sama. Hanya saja kalau di gerak jatuh bebas itu tinggi. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan GLBB itu adalah S, lambangnya jarak itu S, ya. Oke, maka di sini dia mempunyai kecepatan awal. Maka kalau dia punya kecepatan awal, VT sama dengan VO, ya. Kalau di GLBB kan VO plus G kali T. Karena ini G sama dengan min A atau A sama dengan min G, ini juga boleh ya kita tuliskan begini. A sama dengan min G, karena apa? Arah gerak benda dan arah gravitasi itu berlawanan. Arah gerak benda ke bawah ke atas, sedangkan gravitasi bumi ke bawah, maka A sama dengan min G. Maka di sini, ya, ini kan semulanya begini. Nah, maka VT sama dengan VO, A-nya kita ganti dengan G, tetapi G-nya nggak ada di sini, min G kali T ini, ya. Nah, sedangkan untuk tingginya, tinggi tadi dirumuskan H sama dengan VO kali T plus setengah G kali T kuadrat. Ya, ini. Maka di sini bisa kita rumuskan, ya. Untuk gerak vertikal ke atas VO-nya ada. Dia mempunyai VO, ya, kalikan T ditambah setengah G kali T. Nah, G-nya ini sama dengan min A. Maka ini tinggal kita ganti, ya, kita ganti menjadi min G atau menjadi H sama dengan VO kali T min setengah G T kuadrat. Ini ketika sampai di titik tertentu, ketika di titik, kalau di gambar saya adalah di titik B. Bagaimanakah jika benda itu sampai pada titik tertinggi? Ya, ini di titik tertinggi. Ketika sampai di titik tertinggi, kemudian benda ketika sampai di titik tertinggi itu kemudian bagaimana? Akan jatuh lagi. Kenapa jatuh lagi? Karena ditarik oleh gravitasi bumi. Kalau ini kita lempar, dia akan sampai di titik tertinggi, kemudian akan jatuh lagi karena pengaruh gravitasi
bumi. Maka di sini ketika sampai di titik tertinggi sebelum benda itu jatuh lagi, maka dia di titik tertinggi itu kecepatan akhirnya sama dengan 0. Dia akan sempat berhenti sejenak di titik tertinggi itu, akan berhenti sejenak, kemudian dia akan jatuh. Nah, maka di sini ketika di titik tertinggi VT-nya sama dengan 0. Ya, VT-nya sama dengan 0. Kita membahas ini hanya sampai di titik tertinggi. Untuk urusan jatuh lagi, dia dibahas tadi di gerak jatuh bebas. Kita hanya sampai membahas gerak vertikal ke atas ini hanya sampai di titik yang tertinggi. Ketika dia sampai di titik tertinggi, VT-nya sama dengan 0. Ya, saya tuliskan di sini. VT-nya sama dengan 0. Ya. VT-nya sama dengan 0 di titik tertinggi. Ya. Di titik tertinggi VT-nya sama dengan 0. Maka kita merumuskan ini VT sama dengan VO, maka kecepatannya berapa? VT sama dengan VO min G kali T, khusus di titik tertinggi, ya. Maka VT-nya 0 sama dengan VO min G kali T. Maka T untuk sampai di titik tertinggi, T ini adalah T waktu untuk sampai di titik tertinggi, ya, untuk sampai di titik tertinggi. Maka di sini disebut dengan T maksimum, ya. T-nya adalah T maksimum. T maksimum itu berarti waktu untuk sampai di titik yang tertinggi, T maksimum. Maka T maksimumnya, ya, kalau ini V0 sama dengan VO min GT kuadrat, maka ini dipindah luas menjadi G kali T, ya. G kali T maksimum sama dengan VO. Maka bagaimanakah untuk mencari T maksimum? Maka T maksimum sama dengan VO per G. Nah, ini adalah rumus dari T maksimum, ya. T maksimum sama dengan VO per G. Kemudian bagaimanakah untuk tingginya? Ya, untuk mencari tinggi namanya adalah tinggi maksimum. Ya, kalau tinggi maksimum berarti gambarnya itu ketika di sini, ya, namanya adalah H maksimum, ya, H maksimum. Nih, yang di sana, ya, gambar tadi ini, gambar yang tadi ini, ya. Kalau ini kan tadi sampai di titik B. Ketika dia sampai di titik tertinggi atau misalkanlah titik C, maka tingginya disebut dengan tinggi maksimum, tinggi maksimum. Maka cara menyelesaikannya tinggi maksimum, ya, bisa kita selesaikan tinggi maksimum lebih konsentrasi karena ini ada persamaan-persamaan yang perlu kalian pahami lebih dalam. Di SMP modalnya adalah matematika, ya. Tinggi maksimum, maka rumus tadi H sama dengan rumus ini, ya, H sama dengan VO kali T min setengah GT kuadrat. Kalau sampai di titik maksimum berarti hanya adalah H maksimum dan waktunya tadi adalah waktu maksimum. Maka di sini H maksimum sama dengan VO kali T min setengah GT maksimum, atau langsung saya tuliskan aja H maksimum, kemudian ini adalah T maksimum, ini juga maksimum, ya. Maka H maksimum sama dengan, nah, kalau VO kali T maksimum ini adalah VO, T maksimumnya adalah VO dibagi G ini, maka kita masukkan VO per G dikurangi setengah kali G, T maksimumnya tadi adalah VO per G dipangkatkan 2, ya. Maka ini VO kali VO, maka H maksimum sama dengan VO kali VO, VO kuadrat dibagi G, ya, dibagi G dikurangi setengah kali G, VO kuadrat
VO kuadrat dibagi G pangkat 2, G pangkat 2. Maka ini G-nya bisa kita coret. Kalau ini kita coret, maka menjadi H maksimum, ini berarti habis, yang ini masih 1. Ini habis, ini masih 1. Sehingga VO kuadrat dibagi G min setengah VO kuadrat dibagi G. Ini VO kuadrat dibagi G, ini juga VO kuadrat dibagi G. Bagaikan ini X min setengah X. Ini X ini nilainya 1, X yang ini nilainya setengah. Maka di sini 1 dikurangi setengah, berarti sama dengan setengah X. Andaikan ini saya umpamakan X ya. Ini X, ini juga X. Nah berarti ini 1X dikurangi setengah X. 1X dikurangi setengah X itu berarti setengah X. Nah maka H maksimum sama dengan setengah X. Berarti setengah kali X-nya tadi siapa? Yaitu VO kuadrat per G. Maka H maksimumnya adalah setengah VO kuadrat per G. Atau boleh juga kita tuliskan H maksimum sama dengan VO kuadrat per 2G. Ya, ini adalah gerak vertikal ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas untuk benda ketika sampai di titik yang tertinggi. Di titik tertinggi maka H maksimumnya adalah VO kuadrat per 2G, sedangkan waktu maksimumnya atau T maksimumnya adalah VO dibagi G. Sampai di sini kalian sudah jelas? Oke ya, akan kita lanjutkan nanti lagi ya. Oke, saya tutup dulu. Untuk part yang kedua nanti bisa kalian buka ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.